Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Perkenalkan diri saya Asep Saifullah. Saya sebagai dosen tetap di Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika. Dengan semangat dan komitmen terhadap pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, izinkan saya ingin menyampaikan pernyataan diri dosen atau PDD pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKTPT dalam rangka proses sertifikasi dosen. Saya di sini akan menyampaikan sebagai dosen pengampu mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Saya akan menjabarkan terlebih dahulu RPL, di mana nanti dalam pencapaian pembelajaran atau CPL, bagaimana nanti mahasiswa mampu menerapkan konsep statistik untuk menganalisis data dalam mendukung pemecahan masalah yang ada pada pengembangan teknologi informasi, menyusun deskripsi saintifik hasil kaji tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Bagaimana nanti mahasiswa mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin keaslian dan mencegah plagiasi. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, nanti mahasiswa mampu memahami dasar dan metode penelitian untuk menganalisis data dalam mendukung pemecahan masalah yang ada pada pengembangan teknologi informasi. Mahasiswa mampu memahami rancangan proyek, pengembangan hipotesis, kuesioner, dan hasil pengujian, lalu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggah dalam laman perguruan tinggi. Dan itulah rencana pembelajaran semester dalam mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Dan saya akan melanjutkan cuplikan atau tayangan micro teaching dalam mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Mari kita saksikan bersama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam sehat walafiat. Kita ketemu lagi. Saya Asep Saifullah. Di sini kita masuk ke pertemuan kedua, di mana akan membahas mengenai pengumpulan dan pengelolaan dan juga analisis data pada mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah atau kita sebut TPKI, ya. Di mana nanti mata kuliah ini yang teman-teman sudah ketahui sebelumnya di pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa mata kuliah ini perlu kita eksplorasi untuk persiapan kalian. Pertama, jika kalian ingin mengajukan karya kalian di dalam program PKL, ya. Lalu bagaimana nanti kalian di semester 8 ada mata kuliah, ya, mata kuliah khusus di mana nanti ujungnya teman-teman bisa dinyatakan lulus dari perguruan tinggi, yaitu apa? Mata kuliah skripsi, ya. Nah, di dalam mata kuliah TPKI, ya, atau Teknik Penulisan Karya Ilmiah ini, di situ kita akan membahas mengenai bagaimana menyusun skripsi, apa saja sih hal-hal yang kita harus kumpulkan sebagai resource dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam hal pertama, mengumpulkan data misalnya dan mengelola data, lalu bagaimana menyimpan data, kita harus memahami bagaimana menentukan struktur dan pengumpulan dari data supaya apa? Data itu tidak mubazir, ya. Data itu integritas,
dapat dipercaya dan lain sebagainya, kita harus paham dengan kaidah-kaidahnya. Di mana itu di pertemuan 2 ini kita akan membahas pertama bagaimana kita mencara mengumpulkan data yang ada. Data itu ada macam-macam ya. Ada data primer, ada data sekunder. Di mana kalau data primer yang kita harus pahami, data itu dikumpulkan secara langsung dari objek yang kita dapati. Kita akan bahas bagaimana kita mendapatkan data itu secara langsung, bisa menggunakan observasi, ya kan, wawancara dan lain sebagainya. Nah itu kita akan bedah nanti di slide selanjutnya. Nah kalau sudah mengumpulkan data, kita juga harus mahir dalam pengelolaan. Bagaimana mengelola data tersebut supaya data itu rapi, gitu kan? Nah, setelah itu apa kalau sudah dikumpulkan, kita harus bisa menganalisis data itu. Ya, mudah-mudahan ini sebagai perangkat tadi awal teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa memahami ya visi ataupun filosofi dari pertemuan kedua ini. Ya, kita lanjut teman-teman. Nah, oleh karena itu kita harus memahami dulu apa itu pengumpulan data. Di mana pengumpulan data ini adalah tahap proses dalam penelitian di mana ya penelitian itu mengumpulkan informasi dari data-data yang kita dapati. Ya. Dari mana? Dari data sekunder maupun data primer. Tujuannya apa yang kita mengumpulkan data? Kira-kira ada yang mau jawab? Mana? Mengumpulkan informasi untuk mendukung teori, di mana nanti betul ada apa namanya jawabannya. Nanti mendukung penelitian bagi menjawab hasil penelitian yang kita dari. Ya. Nah, di sini kalau kita melihat, ya, untuk apa tujuannya? Untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian atau menguji dari hipotesis. Ada yang pernah dengar istilah hipotesis? Apa? Kira-kira hipotesis. Kalau kita diskusi ya, jadi kita masih secara diskusi secara interaktif. Gimana? Pandangan sementara apa? Dari sementara ya? Teori sementara atau bisa dikatakan dugaan sementara terus biasa. Seperti ini sih nanti. Jadi teman-teman juga membahas mata kuliah secara interaktif. Hipotesis adalah dugaan sementara atau praduga sementara atau kesimpulan sementara. Jadi kalau mau sebut apa teori sementara. Nah, ada hubungannya dengan teori sementara. Kenapa? Karena hipotesis ini kalau sudah diteliti ya teman, sudah diteliti dengan algoritma yang kita dapat, yang kita olah, yang kita gunakan maksudnya, ya hasilnya nanti berupa teori. Jadi teori itu apa? Teori adalah sebuah hipotesis yang disepakati oleh pertama bisa forum, kedua dari audiens yang ada, ketiga apa? Dari validitas algoritma yang kita menarik ya? Ya, jadi gitu. Nah, data yang kita kumpulkan, yang nantinya hasilnya sebuah informasi itu bisa berupa angka. Jadi teman-teman nanti pada saat mendapatkan data baik data primer maupun data sekunder, ya kan, dan keluaran outputnya kalau berupa angka numerik, ya, yang dihasilkan dari olahan algoritma itu kita sebut dengan namanya data kuantitatif. Kuantitatif itu data yang berlandaskan angka, jumlah desimal, ya kan, apa namanya, dan lain sebagainya.
Ya, dengan semua tipe data ya. Itu namanya data kuantitatif. Ada juga nanti hasil teori yang didapati ya dari data biasa. Hasil dari teori yang didapati dari hipotesis yang kita kumpulkan itu bisa berupa kata-kata, ya kan? Narasi ataupun deskripsi. Itu disebut dengan data kualitatif. Di mana data kualitatif ini berupa narasi kesimpulan, ya kan, prediksi, gitu kan. Nah itu ranahnya ke arah kualitatif. Jadi kualitas yang didapati. Ya mudah-mudahan ini baru kulit harinya ya, teman-teman paham nih. Di ke depan kita mau bedah apa sih sebenarnya dalam hal daya pengumpulan data, pengelolaan data maupun analisis data. Ada pertanyaan? Oh, tanya aja. Apa kalian bisa? Tanya Pak. Ya, tapi kita kalau misalnya tanya aja ya. Kita bahas yang tadi pertama, pengumpulan data. Metode pengumpulan data ya teman. Metode pengumpulan data pertama kalau kita ambil secara langsung, pengamatan langsung atau observasi. Kita sebut observasi. Kalau kita ingat di semester lalu teman-teman pernah ada mata kuliah yang ditugasi untuk observasi. Arkeologi ya, kalau ada arkeologi. Berarti kita harus mengamati langsung ke objek atau tempat riset. Nah, itu adalah teknik observasi. Jadi observasi adalah pengamatan langsung di objek tertentu, baik barang atau bisa disebut benda, ataupun tempat, ataupun orang. Gitu ya. Tempat misalnya kalau kita mau observasi, kalau kita mau membuat sebuah program aplikasi untuk pelayanan publik, kita bisa aja tuh observasi di mana, misalnya di RPA, ya kan? Di sekolah, gitu ya, ada objeknya, atau di karya taruna. Gitu kan? Nah itu objek. Kalau observasinya, misalnya kita membuat sebuah aplikasi atau prototipe sensor, gitu kan? Sensor berbasis IoT untuk pencegahan banjir. Observasinya kita kemana? Objek. Tadi kan tempat, sekarang objek. Misalnya ke alat early warning system yang terpasang ke bendungan-bendungan tertentu, itu apa sih? Ya. Dan sebagainya itu observasi. Ya, oke. Kita. Lalu bagaimana kalau misalnya kita mengumpulkan data itu langsung ke orang? Ya. Untuk apa? Mendukung pengumpulan data yang lebih valid lagi, yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Kemana biasanya? Kalau misalnya kita mengamati observasi di sebuah wilayah ataupun objek, barang apa saja, kita juga nggak tahu ini asli atau tidaknya, benar atau tidaknya. Oleh hal itu harus butuh verifikasi. Siapa yang bisa diverifikasi? Orang yang berkaitan atau orang yang ada di tempat tersebut. Ya, kalau misalnya di bendungan, berarti tugas dari bendungan, gitu ya.
Kalau kita observasinya di RPK, berarti mungkin di situ bisa ketemu RT RW, lurah, atau ketua RPK, gitu kan? Kalau misalnya kami tahunan berarti ketua kan harus orang wawancara, gitu kan? Nah, kalau misalnya saya itu informasi di kelas ini, kira-kira yang harus bisa saya wawancari siapa? Ketua atau beberapa mahasiswa kan? Teman-teman langsung ada pandangan kan? Ketua mahasiswa. Nah, ketua mahasiswa itu kan dianggap kurang pilih. Nah, di dalam wawancara kita ada sebutan namanya sampling atau sampel. Sampel itu apa? Sampel itu adalah bagian kecil dari populasi yang ada, ya kan? Misalnya di kelas ini ada berapa puluh mahasiswa, sorry, ya kan? Diwakili samplingnya atau sampelnya ketua atau 5 mahasiswa atau 3 mahasiswa. Itu sampel. Butuh itu aja untuk kita bisa melakukan pertama wawancara. Atau kedua apa? Biasanya kita pakai namanya question. Jadi kalau misalnya wawancara langsung, ya wawancara langsung maupun wawancara ya langsung. Jadi langsung apa kita membuat sebuah daftar pertanyaan dengan indeks derajat kewilayahan. Apa yang biasa kita yang kalau kita sering lihat ya misalnya ini sangat baik, netral, kurang baik, tidak baik. Biasanya dengan namanya pertanyaan questionnaire. Nah, ini menggunakan daftar pertanyaan dari saya sebutkan. Lalu ada lagi untuk pengumpulan data itu dengan menggunakan studi perpustakaan atau studi pustaka tersebut. Studi pustaka itu kita bisa mengambil beberapa poin dari misalnya buku-buku terbitan terkait dengan bidang yang kita ingin teliti, ya kan? Misalnya buku metode penelitian. Kalau kita mau membuat program berarti buku-buku terkait dengan bahasa pemrograman. Kedua apa? Studi perpustakaan. Kalau misalnya kita melihat karya-karya kakak-kakak kelas kita, mahasiswa yang sudah pada lulus, itu bisa ngambil dari repository, ya kan? Di kampus ada repository. Atau kalau kita mau lihat dosen-dosen maupun mahasiswa yang karyanya sudah dipublikasi, ya, yang dipublikasi berupa artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah sebuah rangkuman hasil penelitian yang dipublikasi di jurnal-jurnal yang ada. Nah, jurnal-jurnal itu kita harus pilih-pilih yang sudah ada akreditasi maupun akreditasi. Yang akreditasi biasanya kalau identiknya dengan istilah akreditasi SINTA, ya kan? SINTA 5, SINTA 4, SINTA 3, SINTA 2, SINTA 1. Nah, itu harus bisa tuh nanti mempermudah itu. Di artikel-artikel paper yang terpublikasi di jurnal yang ada. Di kampus UBSI itu banyak. Kalian bisa tuh lihat di www.bsi ACID, ya www.bsi.ac.id itu kalian bisa ada namanya jurnal. Pilih sesuai dengan bidang prodi kalian ya, belum studi kalian. Itu ya untuk pengumpulan data. Ada nanya aja Pak. Dari Pak. Oh iya, silakan. Kapan waktu terbaik untuk melakukan pengumpulan data agar hasilnya valid, Pak? Kapan waktu yang tepat? Yang waktu yang tepat adalah tidak jauh dari kamu mulai penelitian.
Kalau waktu itu bebas sebenarnya. Yang penting kita lihat timeline itu. Pertama, makanya kan kalau dalam studi usahaan itu kalau untuk subskripsi ada standarisasinya. Tidak boleh lebih dari sekian tahun. Tergantung nanti yang bikin kebijakan. Ada yang 5 tahun atau 10 tahun. Diberikan. Nah, bagaimana kita mau mengumpulkan data? Kita lihat dulu timeline penelitian. Berapa besar biasanya timeline penelitian? Berapa lebih kan di angka 4 bulan sampai 6 bulan. Nah, range itu dalam bulan. 4 bulan sampai 6 bulan itu adalah range kita menyusun penting, ya, berarti kurang dari itu kita mengumpulkan. Bisa contohnya sebulan, ya itu waktu yang ideal dalam pengumpulan. Katanya bagus. Karena kalau udah kelamaan ini takut gak valid, ya. Dan yang kita kumpulkan dengan apa yang kita tulis, terutama penelitian-penelitian terkait dengan apa, misalnya dan cuaca misalnya, ya kan, banjir dan sebagainya itu kan waktu yang bisa diperkirakan, ya kan, perlukan kalau untuk kita rasanya itu membuat tenggang waktu yang cukup jauh. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini adalah penjelasan singkat mengenai pengamatan langsung observasi. Pengamatan digunakan untuk penelitian dan telah direncanakan secara sistematik. Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah kita rencanakan. Pengamatan dicatat secara sistematik dan dihubungkan proporsi umum. Ya. Pengamatan dapat diperiksa atau validitas dan reliabilitas. Dan next saja ya. Karena tadi kita sudah bahas secara detail observasi, wawancara, di mana nanti di sini teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dan bertanya. Jadi syaratnya itu harus terang. Ya, kepada siapa? Kepada antara si pewawancara yaitu kita dengan si penjawab atau responden. Jadi penjawab itu kita sebut dengan responden. Dengan menggunakan alat yang disebut interview guide atau panduan wawancara. Kita bikin dulu list data pertanyaan ini. Saya 10 pertanyaan. Itu kita harus catat dulu supaya nanti apa? Proses wawancara itu efektif. Next. Nah, daftar pertanyaan itu ada beberapa jenis. Yang pertama kuesioner, di mana yang tadi kita sudah bahas ya. Ada namanya skala Likert. Skala Likert itu skala jawaban, maksudnya jawaban berskala. Dari sebuah pertanyaan. Biasanya ada ya 5 atau lebih. Baik. Sangat baik, netral, kurang baik, tidak baik, atau netral itu dikatakan cukup ya dari baik. Tahu ya masalahnya. Kalau sering kamu sering ini sebelum waktu itu biasa ada misalnya dari dosen apa sering hadir. Setiap pertemuan absen itu ada kuesioner. Tadi sini sudah diambil dari kampus saya. Itu bagaimana berarti sudah familiar dengan kuesioner sana namanya. Sabar dulu terus. Oke, daftar pertanyaan yang ditujukan kepada responden dan diisi sendiri oleh responden. Schedule. Nah, ada schedule. Daftar pertanyaan yang ditujukan kepada responden dan diisi oleh si pewawancara atau peneliti sendiri. Jadi kita sebagai pewawancara bikin pertanyaan, gitu ya, pertanyaan yang ditujukan kepada responden dan diisi nanti yang mengisi jawabannya siapa?
bukan responden yang minta kita sebagai penguasa. Itu perbedaannya. Daftar pertanyaan bisa sama, gitu kan? Bedanya ini, apa bedanya dengan schedule dengan kuesioner? Kalau kuesioner itu bisa diisi kapan saja. Jawabannya tidak langsung, ya kan? Tapi kalau schedule itu antara pertanyaan dan jawaban bisa langsung. Karena kita lagi sebagai pembacara, misalnya oleh A, tolong jawab ini dijawab, kalau kita catat. Kalau kita mau efisien, dipakai apa namanya schedule. Tapi kalau pengen banyak sampling yang didapat, itu pakai kuesioner. Nah, studi perpustakaan di mana teman-teman di sini mencari literatur yang berisi teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau yang kita teliti. Sebagai sumber data sekunder, sekunderi data termasuk data publik dan data yang berasal dari internet website, dokumen pemerintah, jurnal, dan lain-lain. Oke, termasuk juga data kan dari ada data kita masih tahu ya, data primer dan data itu data yang kita dapati dengan dari wawancara dan observasi. Dan untuk data sekunder itu data, contohnya dari data publik ya, dari data publik, data-data hasil apa namanya website pemerintah misalnya, atau website dengan badan-badan usaha atau sebuah perusahaan terbuka. Contohnya kayak misalnya kita mau mengolah terkait dengan penelitian cuaca dan sebagainya, itu kan bisa kita ambil dari data publik BMKG, itu yang mengeluarkan, atau kita bisa ambil data publik dari badan statistik, gitu kan? Atau kita mengambil sampling data publik di website memang yang dia mengeluarkan data-data publik atau data sekunder, ya contohnya kayak Google. Ya kan? Dan banyak, ataupun yang dari Google bahas. Gitu ya, mudah-mudahan pertemuan dua ini teman-teman mendapatkan tambahan wawasan, ya kan? Dan memberikan dari manfaat untuk kalian, untuk kita semua, khususnya juga saya. Demikian dari saya. Terima kasih atas atensinya dan interaksinya dalam hal diskusi dalam materi ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.